Di awal film kita diperlihatkan dua wanita sedang ngobrol akrab. Dan kenalkan, ini adalah Natasha Kailovi, panggil saja Acha, dan sahabatnya adalah Manda. Mereka berdua membicarakan salah satu pria yang sifatnya dingin sekali dan terkenal cuek. Namun Acha menyukai pria itu saat pertama kali dia melihatnya. Tiba-tiba pria itu muncul dan namanya adalah Iqbal. Acha yang melihatnya langsung ingin berkenalan dengan Iqbal. Namun dengan dinginnya, Iqbal tidak menghiraukannya. By the way, Acha jomblo loh. Sampai-sampai Acha meminta nomor teleponnya Iqbal. Namun Iqbal menolaknya. Gak mau. Iqbal mau tulis sendiri atau mau nyebutin aja? Dengan percaya dirinya, Acha bersikeras untuk meminta nomor teleponnya. Dan akhirnya Iqbal pun memberikannya lalu meninggalkannya. Dua, harus minta nomor telepon. 0817. Oke. Makanannya nggak dihabis. Setelah mendapatkan nomor teleponnya Iqbal, Acha berniatan untuk menelpon Iqbal, namun dilarang oleh Manda. Namun Acha malah pura-pura kepencet teleponnya, padahal sengaja tuh Beo. Ya jadi percuma lah. Kerja penuh kepencet. Kopi, jadi ini Iqbal kan? Saya Jumali. 43611. Manda pun tertawa karena ternyata nomor yang diberikan oleh Iqbal ternyata adalah nomor tukang pijit. Singkat cerita, Acha dan teman-teman lainnya sedang mengadakan camp seleksi untuk mengikuti olimpiade tingkat nasional. Namun di saat semua orang sibuk mengerjakan soal tes, Acha malah memandangi Iqbal terus-menerus. Hingga gurunya memanggilnya pun tak terdengar. Hebatnya nih Beo, ternyata Acha sudah mengisi semua soal tersebut. Cepet amat. Indah soalnya di kelas. Sampai akhirnya gurunya mengumumkan siswa yang memiliki nilai tertinggi dan dijadikan satu tim untuk pertandingannya di olimpiade yang akan mendatang. Orang yang kepilih itu antara lain ialah Juna, nilai tertinggi matematika, Acha, nilai tertinggi kimia, dan juga Iqbal, nilai tertinggi fisika. Pulang dari itu, Manda menasehati Acha agar bisa melupakan Iqbal. Namun Acha tidak bisa melupakannya. Lupain Iqbal. Gak bisa. Malah makin nempel. Karena Acha terlanjur cinta pada Iqbal dan tetap berjuang untuk mendapatkannya. Di saat di dalam bus, Acha malah menghayal punya anak dengan Iqbal. Acha tuh lagi bayangin nanti udah gede nikah sama Iqbal. Punya anak, punya rumah sendiri. Dan film pun dimulai. Di malam hari, ayahnya Iqbal sedang menasehati Iqbal, di mana Iqbal harus bisa mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya. Dan Iqbal dilarang untuk pacaran. Mungkin ini adalah alasan untuk Iqbal tidak berpacaran. Keesokan harinya, sahabatnya Iqbal malah usilin Iqbal bahwa Iqbal telah pacaran dengan Acha, padahal belum, Bel. Itu Iqbal sama si Acha jadian ya? Siapa yang bilang? Kok banyak banget ya PR-nya? Bego lu. Ini PR minggu lalu, sapi. Singkat cerita, jam upacara pun dimulai. Namun Acha bingung mencari Iqbal karena Iqbal bolos upacara. Yan, awas lepas. Astagfirullah. Ternyata Iqbal kulitnya sensitif dengan panas pagi, makanya dia bolos. Dan uniknya nih Beo, Acha malah ikutan bolos agar bisa nemenin Iqbal. Menurut lo kenapa? Nggak tahu. Seru ya ngobrol kayak gini. Juga sebenarnya bingung. Kalau dipikir-pikir kan, kita tuh sebenarnya cocok tau Bel. Oke, that's enough. Sini, kunci. Singkat cerita, mereka berdua dihukum karena bolos upacara dan ditugaskan untuk membersihkan kolam renang. Tidak lama dari itu, Acha yang melihat Iqbal kecapean hendak membantunya dan Iqbal pun menolaknya dan terjadilah. Sumpah Bel, saya sedih di sini dan ternyata saat Acha tenggelam itu hanya pura-pura dan malahan Iqbal yang balik tenggelam. Acha!
kan kayak di film-film. Tentu Iqbal bakalan dikasih napas buatan dong. Di sini jiwa gregetku ingin merasakannya. Singkat cerita, mereka bertiga latihan uji tes untuk persiapan Olimpiade nanti. Pulang dari sekolah, Aca berbincang dengan Manda. Dan Aca minta solusi untuk membuat Iqbal menyukainya. Dan Manda bersolusi, cuekin Iqbal selama 7 hari. Jika dia memberikan perhatian, jadi Iqbal juga suka Aca. Namun sebaliknya, jika Iqbal biasa-biasa aja, berarti udah lupain Iqbal karena tidak memiliki rasa apa-apa. Aca pun menjalankan rencananya di hari pertama. Air yang dingin sedingin-dinginnya kalau diajak berinteraksi. Saya mau pinjem. Singkat cerita, hari ketiga sudah berlalu. Aca dan Iqbal pulang dari tes ujinya. Namun Aca disuruh pulang oleh gurunya bersama Iqbal. Mau gak mau dong, Iqbal pulang dengan Aca. Uniknya, Aca malah berhayal lagi nih Bel. Sekali kita berbeda pandang, sudahlah ribut tentang karena. Kak, di kipas kak, gratis angin selamanya. Ada boneka sapi beliin buat Aca. Boneka sapinya Neng. Sampai di rumah, Manda langsung heran kenapa bisa mereka pulang berdua. Namun Aca berkata itu hanya disuruh pulang oleh Pak Bambang. Malam harinya, Aca menelpon Iqbal, namun tiba-tiba ayahnya Iqbal menyita HP Iqbal. Uniknya nih Bel, ayahnya Iqbal terganggu tidurnya karena Aca selalu chattingin Iqbal terus-menerus. Pagi hari pun tiba. Di saat sarapan pagi, ayahnya Iqbal kesal dengan Iqbal. Dan Iqbal pun pergi ke sekolahnya. Dan Iqbal juga kesal karena dimarahi oleh ayahnya. Dan ia berkata kepada Aca, Aca adalah cewek murahan. Murahan? Ini tuh namanya perjuangan, bukan murahan. Lo tuh nggak tahu malu. Setelah kejadian itu, Aca mulai sadar bahwa Aca harus mundur, walaupun itu susah untuk melupakan Iqbal. Singkat cerita, jam uji tes dimulai, namun Aca belum juga datang. Di saat adu omong, Aca pun tiba dan ingin melanjutkan uji Olimpiade tersebut. Aca emang sering ganggu Iqbal, makanya Iqbal marah. Waktu uji kompetensi untuk lolos ke babak selanjutnya pun dimulai. Masing-masing dari kita ngerjain 15 soal. Dan jangan lupa ingat tim. Kita mulai dengan berdoa dulu. Di pertengahan acara, terlihat Aca mimisan karena penyakitnya itu. Dan Juna langsung memberikan perhatian. Namun setelah selesai dielap tuh mimisan, Juna masih bertukar jawaban. Namun Iqbal marah karena Aca sedang sakit dan harus istirahat. Tapi Aca bersikeras untuk melanjutkannya dan cuek pada Iqbal. Maju ke 20 menit ke depan, pertandingan telah selesai. Semuanya marah-marah kepada Iqbal karena Iqbal lama mengerjakan soal-soal tadi. Dan telepon Dewan Juri pun sampai dan mereka bertiga lolos. Namun Aca pingsan dan dibawa ke ruang perawatan. Namun Iqbal yang menjaganya. Iqbal yang menjaganya didatangi oleh ayahnya dan marah-marah kepada Iqbal karena tidak belajar dan menyuruh meninggalkan Aca dan balik ke penginapan untuk belajar. Tidak lama susternya datang membawakan makanan dan menyuruh Iqbal menyuapi Aca. Namun ketika Iqbal membangunkan Aca, Iqbal malah panik karena Aca tidak bangun-bangun. Iqbal pun langsung bergegas memanggil suster dan ketika Iqbal dan suster balik lagi, Aca sudah makan sendiri. Gokil nggak tuh Bel? Suapin. Sok, duduk sini. Ya, setelah suster keluar, Aca menolaknya saat hendak disuapi. Karena Aca tadi mendengar pembicaraan Iqbal dengan ayahnya dan Aca nggak mau disalahkan jika Iqbal kalah besok. Keesokan harinya, Juna dan Iqbal hanya berdua dan terlihat Juna panik. Namun, saat waktu dimulai, Aca datang dan bergabung kembali dengan mereka. Kompetensi pun dimulai.
Setelah dari kompetensi itu, mereka semua berkumpul. Dan Pak Bambang ditelepon oleh Dewan Juri. Namun Pak Bambang jahil tuh Bew. Kata Pak Bambang, mereka nggak lolos. Dan Iqbal langsung kaget. Karena Iqbal pasti dimarahi oleh ayahnya. Dan Pak Bambang ngomong kembali bahwa mereka semua lolos ke babak final dan masuk 3 besar. Ya, benar. Jawabannya benar. Singkat cerita, orang tua mereka saling bertemu. Namun ternyata Iqbal mengakui bahwa jawaban tadi diberitahu oleh Acha. Keesokan harinya, Acha membagikan undangan ulang tahunnya. Namun Iqbal tidak diundang, entah apa alasannya. Gak diundang sama pacarnya sendiri. Malam hari pun tiba dan pesta ulang tahun Acha pun dimulai. Namun Acha sedang menunggu Iqbal. Dan Iqbal yang ingin chatting Acha happy birthday langsung didatangi oleh ayahnya dan langsung dihapus. Iqbal dan ayahnya sedang diskusi dengan orang yang ingin mencari anak-anak berbakat untuk diberikan beasiswa. Namun Iqbal menolaknya karena Iqbal tidak suka dengan sains. Dan ketika ayahnya marah dengan Iqbal yang tidak suka dengan sains, namun Henry memberikan solusi dan ayahnya pun memberikan kebebasan kepada Iqbal. Di sisi lain, saat pesta berlangsung, Acha memberikan kue kepada Juna. Namun sebelum Acha memberikan kue tersebut kepada Juna, Acha nanya kepada Juna, apakah dia menerima titipan undangan Iqbal. Ternyata nih Bel, Manda tidak memberikan undangannya Iqbal karena Manda nggak mau Iqbal datang. Dan Acha menangis ketika mendengar undangan Iqbal tidak diberikan. Mau lo undang pun, dia nggak bakal datang. Gak peduli. Tahu liat Amanda baik. Tapi nggak gini, Ma. Dari obrolan mereka, sahabat-sahabatnya Iqbal datang dan memberitahu pada Acha ada kejutan untuknya. Dan ternyata kejutan itu adalah Iqbal yang datang dan menemui Acha. Dan Iqbal pun sadar bahwa dia juga mencintai Acha. Dan Iqbal nembak Acha, maukah kamu jadi pacarku? Selebeu. Acha mau jadi pacar Iqbal. Mereka pun jadian. Dan di saat hati Acha dan Iqbal berbunga-bunga, Juna datang dan memberikan kue yang diberikan oleh orang yang tersayang. Dan Iqbal malah bercanda di saat hendak memakan kuenya. Dan cerita pun tamat. Ending yang sangat buat baper. Oke, terima kasih untuk kalian semua dan semoga kalian kuat puasanya bagi orang-orang yang melaksanakannya. Dan iya, pelajaran yang bisa kita ambil dari film Mariposa adalah janganlah kalian menyia-nyiakan orang yang benar-benar selalu ada untuk menemani kita. Dan berjuanglah mendapatkan yang kita mau, karena usaha tidak mengkhianati hasil. Baik, cukup segitu. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selebeu. Ike.